besarnya ndak sama. Padahal populasinya dikit. Terus pakannya di jok. Nah, terkadang gini kendalanya dia itu. Pakan kan kita full, kita loss, full semua. Besarnya ndak rato. Terkadang puyuh itu yang badannya besar, dia makan terus, ndak mau mundur, ndak mau gantian. Semakin dia besar, semakin dia menang. Makanya iya yang kecil kalah. Semakin dia besar, semakin dia menang. Nah, nah itu makanya. Ini aku tanyain, bisa nggak dipisahin? Itu boleh ya? Boleh, harus dipisah memang. Kalau memang kita mau berpikir panjang, enak dipisah. Kalau nggak kita pisah, dia kalah terus. Dia kalah terus, karena kalah body. Begitu kita kasih makan, senggolan body, dia kalah. Adu body, dia kalah, terima ngalah, mundur akhirnya. Nah, kalau kita biarkan yang seperti itu, tanpa kita sortir, ya akan seperti itu terus. Makanya nanti daya telurnya itu nggak merata dia. Memang kalau namanya ternak harus rajin, ulet, sabar. Itulah. Kalau gitu nggak telaten, susah kita. Padahal kan ini kan kemarin kan seumuran. Yang kita cek di atas tadi sudah hampir mendekati tanda-tanda betelor. Cuman yang ini kok masih kurus kan gitu. Padahal pakan di jok pakannya sama. Kalau menurut saya memang kayak gitu. Kalau memang bisa dipisah, dikarantinakan, mana yang kecil, campur yang kecil, yang besar, campur yang besar. Nanti cepet dia, ngejarnya nanti cepet. Kalau kita biarkan ya dia akan seperti itu terus. Memang harus jeli, harus telaten, sabar. Kalau Pak Sabar beda lagi ya. Saya yang herannya ini loh, telurnya kok bisa besar-besar kayak gini ya. Blaster punya loh ini, blaster lokal loh ini. Kok bisa telurnya kayak gini ya? Pernah ndak nyoba nimbang sekilo itu berapa butir? Alhamdulillah ndak pernah. Nah, kemarin saya pernah nyoba loh, telur saya itu 80, ada di videonya tuh. 80 telur ini 1 kilo. Iya, besar-besar memang. 90. 85, antara 85 80-an lah itulah. Berarti ini belum pernah nyoba nimbang. Ya karena kita jualnya nggak kiloan sih. Kalau di Jambi ini kan kita butiran. Ini alhamdulillah sampai saat ini sebutirnya kita bisa jual 400. Keuntungan bisa 40%, 400. Memang pakan saat ini kan sedang bersahabat harganya. Ajarlah banyak peternak yang nambah-nambah bibit lagi. Karena harga telur di hari ini, bulan ini memang masih ketemu kan. Itu di rumah we ngisi 3.000 telur itu, 3.500. Pesanan DOB semua. Ini air minumnya nggak campur apa enggak? Campur Mediek. Siang. Beda memang. Agak mengkilat ya kalau dicampur Mediek itu telurnya. Nggak kusam. Kalau dia nggak dicampur Mediek itu kusam. Nah ini ada temuan di sini. Ini hati-hati nih. Darahnya ikut keluar. Ini biasanya makannya dia kuat. Kemudian lubang untuk keluarnya dia kecil. Ini memaksakan diri. Ini nanti bisa-bisa timbulnya dobolen. Dobol dia. Dobol itu keluar ini sama ususnya. Akhirnya siaran di musola, innalillahi wa innalillahi rojiun. Biasanya seperti itu. Ini hati-hati kalau sudah ada ini, ada darahnya di sini. Tapi ini belum seberapa parah. Biasanya kalau yang terlalu parah betul, dia sampai keliling. Dia sampai keliling itu darah semua, terus darahnya nampak segar. Masih bisa. Karena kadang-kadang dia keenaan mau makan terus, tidak mau mundur. Tidak mau gantian dengan yang lain. Akhirnya dia, apa ya,
gizinya tuh terlalu berlebih yang dimakan, terus biasanya dia lebih besar, cenderung lebih besar. Telur yang dililiti darah itu biasanya dia memang cenderung lebih besar. Atau mungkin dia dalam sehari itu telur tidak keluar, terus sekali keluar besoknya keluar gitu loh. Nah itu 2 hari sekali dia keluar, akhirnya telur ini besar. Kalau dipecah kuningnya 2, berarti dia stok di 2 hari itu keluar sekali gitu. Nah, pernah nggak nyoba telur kelewat besar terus dipecah? Belum pernah, belum pernah. Sayang kan, dijual masalahnya. Kalau aku memang dulu sering membuktikan, kalau telur ini memang besar daripada yang lain, itu memang saya pecah, ternyata kuningnya 2. Pasti itu. Dan itu pun kalau ditetaskan, nggak bakalan netas. Nah kan beda, besarnya kan beda. Mana yang ada darahnya dengan tidak kan beda dia. Besarnya kan beda, lebih besar yang ada darahnya. Biasanya ini telur 2 hari keluar sekali, dirangsum lah dengan dia itu. Mungkin dia tidak mau ngeluari sekali. Ayo besok lah sekalian gitu. Tanggung ini mau keluar katanya kan. Telurnya besar-besar. Ya memang kalau bibit dari saya memang boleh diadu. Telurnya memang besar-besar. Hmm. Ya, kalau jenis campur itu masalahnya saya spesial untuk indukan. Makanya telurnya besar-besar, nanti hasilnya pun puyuhnya besar-besar, dia jumbo dia. Gitu. Besar-besar memang ini telurnya, terkejut saya megang telurnya. Beda. Apalagi tambah dikasih Mediegg. Wah, tambah ndak karuan. Ya memang takutnya dobolen. Jangan sering-sering lah. Minggu sekali. Hmm. Saya pun ya kadang-kadang peternak itu kan pendapatnya kan beda-beda ya. Ada yang pakai Mediegg terus, ada yang enggak. Kalau saya jarang. Kita kan berpatokan di pakan murni. Kalau pakan murni itu kan memang kajian nutrisinya sudah dihitung di pabrik, di situ sudah dilabor. Kecuali kalau kita membuat pakan racikan, memang kalau bisa harus ada Mediegg-nya untuk nambahi vitaminnya gitu loh. Karena kalau pakan oplosan kan kita kan nggak tahu kualitasnya seperti apa, kita hanya bisa menghitung protein kasarnya, lemak kasar, fosfor dan lain-lain, kita nggak bisa menghitungnya di situ. Itu. Ya pengalaman kandang itu kan beda-beda ya, Bray. Nggak sama semuanya. Nah, ini panjang sekali ini telurnya ini. Hmm. Ini biasanya kalau yang kayak gini nih, kalau saya tetaskan nggak netas, karena dia nggak normal. Nggak pernah saya telur yang nggak normal itu masuk mesin itu nggak pernah. Kan nggak normal, terlalu tajam ke atas. Ini kadang-kadang orang berpendapat juga bahwa ini adalah jantan. Nggak juga. Kalau telur puyuh nggak bisa dibedakan. Kalau dari warna masih bisa. Apalagi yang ini bulat, katanya kalau bulat betina, nggak juga. Bisa berubah dia. Ini belum dipanen ya? Oh malam apa nunggu besok panennya? Oh, oh berhubung kedatangan tamu.